beberapa hari yang lalu, saya diwawancara oleh Ibu Desi Anwar. Rupanya dia cukup dalam Pak pengetahuan tentang ekonominya. Jadi sebelum saya online, dia nanya ke saya, ngobrol dong nih, kamu mau ngomongin LPS sama krisis? Iya. Emang kamu waktu krisis di mana? Saya masih sekolah di Amerika, program doktor. Belum selesai waktu itu 2098 saya baru tingkat 2, 3 lah, tingkat 3. Dia bilang gini, dia ngeledek, sinis juga ya rupanya Bu Desi ya. Kalau saya sudah di sini, kamu belum ada. Gua bilang, kita mesti gos sedikit. Iya Bu, kalau waktu saya udah lulus Bu, Indonesia nggak akan krisis. Karena saya pinter, dia bilang. Dia sebel. Terus dia bertanya lagi, kan saya selalu bilang, kita nggak usah takut lagi dengan gejolak ekonomi global. Kita sudah belajar dari krisis 97-98 sampai sekarang, dan pengetahuannya sudah kita punya, dan rasanya kita nggak akan jatuh lagi. Global morat-marit pun kita tetap akan tumbuh dengan baik. Kalau kata Pak Sete, Pak Khairul Tanjung, kalau masalah teori, kita semua sudah khatam ya Pak ya, tinggal prakteknya. Terus ditanya sama Pak Bu Desi Anwar tuh, sebetulnya apa yang kamu pelajarin? Apa salah kita di tahun 97-98? Wah, dia saya ngerasa tertantang dong kalau gitu. Wah, dia mau nguji ilmu saya nih. Oke, kita buka sedikit black, buka, coba. Saya bilang, Ibu, oh, boleh nggak mau jemput Desi, nggak apa-apa ya. 97-98, waktu ada krisis moneter itu, kebijakan kita apa yang kita tahu? Pengetatan moneter kan, bunga naik sampai 60-70% tuh. Saya tanya lagi, menurut Ibu, itu kebijakannya moneter longgar atau ketat? Dia bilang, itu ketat. Salah, dia bilang. Loh kok bisa? Karena saya belajar moneter di sana, saya baca tuh pemenang Nobel, namanya Milton Friedman, itu ahli moneter betulan, bukan kaleng-kaleng. Dia bilang, kalau mau lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, jangan lihat suku bunga, tapi lihat laju pertumbuhan uang beredar, base money, atau M0 di sini, M0 disebutnya. Pokoknya uang di sistem ada berapa sih? Bukan yang di BI tapi di sistem. Kalau pertumbuhannya kencang, maka kebijakannya longgar. Kalau pertumbuhan surut, rendah, kebijakannya ketat. Coba kita lihat 998, apa yang kita lakukan? Itu kita lihat mana bunga yang hitam tinggi sampai 60%, tumbuh sampai 60%. Ketat. Tapi uangnya yang merah tunjukin, yang merah itu sampai 100% lebih. Jadi sebetulnya kebijakannya longgar. Kalau saya sebagai ekonom, kebijakan apa itu? Itu kebijakan orang bingung. Itu yang membuat kita terpuruk dalam 97-98. Ini kan pejabatnya yang dulu ya Pak ya? Bukan, ini zaman dulu. Enggak, ini saya tahu karena saya belajar setelah kejadian. Pas kejadian juga saya nggak bisa. Supaya nggak disalahin sama BI ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak terbiasa dengan flexible exchange rate regime, masih bingung. Tapi dampaknya apa ini? Bunga yang tinggi, mana ada perusahaan yang berani minjem, itu menghancurkan real sektor, jadi nggak ada yang pinjem. Tapi uang yang banyak dipakai apa? Dipakai menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kebijakan kita kebijakan bingung dan
memberi bahan bakar untuk menghancurkan nilai tukar rupiah pada waktu itu. Nggak apa-apa, ini kan pelajaran. Yang penting kalau lagi kita belajar terus, kita jangan berhenti belajar. Jadi saya pegang Milton Friedman, tingkat pertumbuhan uang. Nah, pada tahun 2008-2009, pada waktu ada global financial meltdown 2008 tuh Oktober ya. Kita jurusnya beda. Kalau kita lihat di sini ya, sebelah kiri kan, selain itu tinggi itu dari moneter, dari fiskalnya diketatkan kan, semua proyek dibatalkan. 2029, 2008, 2009 beda. Pada waktu gejolak dunia ancur-ancuran, kita bukan naikin bunga, kita turunkan bunga tuh. Turunkan bunga. Terus apalagi uang sempat turun sedikit, tapi setelah itu naik dengan cepat. Dan kalau nggak salah ada kebijakan fiskal pemerintahnya yang keseimbangan primer itu turun. Artinya apa? Pemerintahnya belanja. Kalau sini keseimbangan primer yang 98 kan diketatkan, di sana belanja. Itu jurus ampuh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik atau domestic demand. Ini saya nggak boleh ngerti IMF katanya ya, tapi ini kita dan IMF yang sana pakai kearifan lokal. Artinya orang kita sendiri yang ngerjain, termasuk Pak CT ada kontribusinya di sana tuh Pak. Jadi tahun 2009 ekonomi kita tumbuh 4,6% dengan menjaga domestik saja. Globalnya ancur-ancuran, Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, Amerika, Eropa, semuanya tumbuh negatif, tapi kita bisa tumbuh seperti itu dan jadi dikagumi oleh dunia. Banyak orang dari dunia datang, negara lain datang ke Indonesia. Gimana, apa rahasia Indonesia untuk bisa tumbuh di tengah pertumbuhan global yang negatif itu? Ya orang Indonesia nggak bisa jawab, karena mereka salah bertanya. Mereka harusnya nanyanya ke saya, baru ada jawabannya. Tapi enggak. Dengan ini, ilmu yang sama kita pakai untuk mengendalikan ekonomi di tahun 2015 ketika ada Pak Jokowi mengambil alih ekonomi mulai melambat, kita balik semuanya. 2020 juga sama, kita pakai ilmu yang sejenis. Ini belum pernah kita keluarkan ya Pak Cete ya. Saya udah izin Pak Cete tadi, udah boleh ngomong? Boleh. Kalau saya ngomong depan kan di luar nggak ada yang ngaku lagi. Tapi teman-teman mahasiswa, jangan takut. Kita sudah cukup pinter. Kita belajar krisis 9798, 2009, 2008, 2015, 2020, 2021, kita keluar dengan baik. Masih tumbuh dengan baik. Sekarang ada ketidakpastian global. Orang-orang ekonomi itu yang ekonomi yang di koran ribut. Ekonomi Indonesia akan hancur karena ada ketidakpastian global. Ketidakpastian global selalu ada setiap tahun. Saya nulis laporan di Komite Ekonomi Nasional dulu dengan Pak CT, setiap tahun judulnya itu, tumbuh di tengah ketidakpastian. Tahun depannya tetap tumbuh walaupun ada ketidakpastian. Pasti gitu. Lama-lama kita pikir, ini mas setiap tahun ada. Jadi ketidakpastian global selalu ada. Yang penting bagaimana kita mengendalikan domestic demand kita dengan approach yang betul. Dan kita sudah mengerti itu dan kita sudah tahu gimana mengendalikannya. Jadi kita bilang kearifan lokal, kalau saya bilang sih, ya kita udah lebih pintar dari IMF sedikit lah. Tapi ada yang marah, nggak boleh bilang begitu. Saya bilang biarin aja, masa ngaku pintar nggak boleh? Kan faktanya emang tumbuhnya lebih cepat. Nah, saya pikir ilmu ini ilmu baru. Rupanya enggak. Ini Pak CT karena saya lagi kampanye, saya keluarkan lah.
jurusnya, ini jurus kampanye sedikit ya.